Semoga Anda sehat dan baik kabarnya. Ada yang kurang baik, nanti minta berkat sama Romo ya, supaya jadi baik. Ada cerita tentang perjumpaan dua orang pertapa. Jadi ada dua biarawan yang bertapa ke dalam hutan. Biarawan yang pertama tiba-tiba ketika sedang pulang ke dalam biara, mau pulang perjalanan ke biara kembali, dia menemukan wanita yang kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan. Lalu biarawan kedua segera melihat dan mengatakan apa? Aduh, bagaimana cara kita membantunya? Kita berdua kan kaum kemurnian. Kita nggak boleh sembarangan pegang perempuan. Gimana caranya? Jangankan pegang, lihat aja nggak boleh, kecuali datang sendiri. Jadi gimana caranya kita akan menolong wanita yang kakinya terkilir ini? Bingunglah mereka. Tapi biarawan yang kedua, ya dia tidak pikir panjang. Dia langsung gendong wanita yang kakinya terkilir tadi. Padahal wanita tadi jatuh terkilir karena apa Anda tahu? Dia pakai haki dan pakai celana anak muda yang zaman sekarang itu yang hot pants itu ya, Anda tahu ya. Jadi ketika digendong di belakang di punggungnya si biarawan ini, rahib ini, set, wow, adalah penampakannya sedikit. Rahib yang pertama tadi, yang ngomel kita ini kaum kemurnian, dia sepanjang jalan ngomel terus. Ini kita melanggar aturan ini, kamu udah megang-megang sembarangan. Ya namanya digendong, dibopong kan tidak mungkin lengket aja, pasti harus ada tangannya. Anda bisa membayangkan ya posisi, atau kita praktekkan sekarang. Jadi si rahib yang pertama, biarawan yang pertama ngomel sepanjang jalan, ngedumel terus. Itu tanganmu kemana-mana, aduh Tuhan, aduh dia hot pants-nya kemana-mana, aduh Tuhan, aduh, begini tapi. Jadi ngomel terus tentang kaum kemurnian, sementara rahib yang menggendong susah payah naik gunung dan menyelamatkan dia ke puskesmas terdekat. Singkat cerita, si perempuan setelah diturunkan, mereka kembali meneruskan perjalanan, dan yang rahib yang ngomel itu masih terus ngomel lagi. Ini gimana sih kamu ini berdosa, kamu melanggar kaum kemurnian, bla 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 bla, sampai di tempat. Akhirnya apa yang dikatakan rahib yang menolong? Rahib yang tadi membopong mengatakan, hei saudara, aku sudah meninggalkan wanita dengan hot pants tadi di depan puskesmas, tapi kamu masih membawa dia dalam otak dan pikiranmu sampai hari ini. Saudari-saudara, kadang-kadang kita terlalu berfokus pada aturan dan hukum, sampai kadang kita lupa bahwa sesama membutuhkan uluran tangan kita, bukan? Kadang-kadang kita takut nanti disalahkan ketika membantu dan menolong. Coba lihat, sekarang ini banyak kesempatan kita melihat ada korban kecelakaan, mungkin kita ragu mau menolong. Nanti jangan-jangan saya yang dituduh, jangan-jangan saya yang dipersalahkan. Betul? Nanti ujung-ujungnya saya yang harus menanggung. Kita berpikir terlalu lama untuk membantu orang. Dan jangan-jangan itu karena hidup spiritual kita belum matang. Jangan-jangan kita enggan dan banyak berpikir menolong sesama. Kita analisa dulu, wah, ngapain saya kasih anak jalanan ini? Wah, dia itu nanti ngelem itu tau gak ngelemnya? Tahu. Pakai iPhone itu dicium-cium. Nanti nge-fly, nanti buat beli narkoba, buat beli ini, buat beli itu. Ya belum tentu juga kali. Belum tentu juga. Tapi otak kita yang maha pintar ini sudah menganalisa dengan begitu tajam dan mendalam 1000 langkah ke depan. Anak jalanan ini akan apa? Seolah-olah kita yang tahu. Padahal belum tentu juga demikian. Benar gak kata-kata Rob? Jangan-jangan itu karena kita gagal melihat Allah hadir dalam wajah sesama. Jangan-jangan kita gagal melihat Allah hadir dalam wajah orang-orang yang menderita. Jangan-jangan kita fokus
pada manusianya, dan kita nggak ketemu Yesusnya di dalam diri orang-orang. Dalam pembuka tadi Romo mengatakan, Santo Yohanes Kristostomus dengan sangat indah menulis, kalau engkau gagal melihat Yesus di dalam diri orang-orang sekitarmu, jangan harap engkau bisa melihat Yesus di depan altar. Seolah-olah ada keterceraian antara perayaan suci di depan altar dengan setelahnya nanti selesai misa. Romo pernah kaget karena ada satu ibu yang menerima komuni sampai menitipkan air mata. Begitu terharu menerima Yesus dalam hatinya. Dia begitu terharu, apalagi iringannya lagu-lagu LOJF. Waduh, itu sangat mengharu biru. Dia merasa Yesus dekat sekali. Begitu keluar gereja, neninya spill susu anaknya sedikit tumpah. Dia marah-marah di depan gereja. Nggak tahu nih, kita yang romonya, yang tadi melihat dia menangis menyambut Ekaristi, kita jadi bertanya, Yesusnya di mana? Yesusnya kemana? Yesusnya mungkin kebablasan turun dari hati langsung ke lambung, sehingga hilang dicerna. Itu gak masuk akal dalam diri saya. You tahu poin saya apa? Simple. Jangan pisahkan antara apa yang kamu rayakan di altar dengan apa yang kau jumpai di luar sana saat orang-orang membutuhkan uluran tanganmu. Cari Yesus juga di wajah orang-orang yang menderita. Latihan mulai dari sekarang. Coba Anda lihat kanan kiri Anda. Ayo, siapa yang menderita di ruangan ini? Orang-orang yang nggak bisa senyum, yang saat ini mukanya merengut. Hati-hati. Iman Kristiani itu adalah iman yang membawa hati kita untuk lebih peka. Karena kehadiran Tuhan juga hadir di dalam diri orang-orang. Itu sebabnya bacaan pertama tadi bersabda jelas sekali. Firman itu dekat padamu. Firman itu dekat padamu dan bisa kau laksanakan sekarang ini. Karena kau tinggal bergerak, maju, menolong, membantu tanpa banyak analisa dan pikiran yang maha pintar. Firman itu dekat padamu. Bisa kita laksanakan. Yang penting kita melihat wajah Yesus di dalam diri orang-orang sekitar kita. Amin? Amin. Ya dan amin. Saudari-saudara, bacaan kedua tadi indah sekali. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lihat. Kristus itu wujudnya kayak apa emangnya? Halo? Kristus itu wujudnya kayak apa? Halo? Wujudnya alien? Wujudnya apa bahasanya? Pakai bahasa kayak alien. Yesus itu wujudnya kayak apa? Halo? Manusia, true human being kayak kamu dan saya. Tuhan Yesus itu kayak kita. Tuhan Yesus punya pusar. Yakin? Salibnya coba lihat, ada pusarnya. Tuhan Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka Santo Paulus katakan, Tuhan yang mengambil rupa manusia supaya kita bisa melihat gambar Allah yang tidak kelihatan juga dalam rupa manusia. Ingat, dalam kitab Kejadian kita diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Halo. Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah mengambil rupa kita manusia ini. Luar biasa bukan? Maka kalau kita gagal melihat orang yang menderita sebagai Allah yang menderita, jangan-jangan kita belum sungguh Kristiani. Satu kali dalam pelayanan di kota Singkawang, Romo pergi ke panti rehabilitasi orang-orang kusta. Rupanya kusta tahun 2025 itu masih ada. Masih ada orang yang, Anda tahu penyakit kusta nggak sih, saudara? Anda ini lapar ya? Kayak ngomong kusta, tahu nggak kusta? Apa coba? Nah? Yang penyakit kulit ya? Gatel. Itu panu. Kalau kusta apa? Efek sampingnya apa ya? Kusta apa efek sampingnya? Jari-jarinya bisa putus, organ-organnya nanti bisa lepas sendiri tanpa rasa sakit.
Jadi Romo bersalaman dengan penderita kusta di kota Singkawang. Mereka diasingkan di atas gunung, Pabrik Alverno namanya. Dan tidak ada rasa jijik dalam diri saya. Saya cium mereka. Karena apa? Romo melihat Yesus di sana. Melihat Yesus yang tidak punya jari jemari. Melihat Yesus yang diamputasi karena memang menderita kusta terlalu lama, tidak punya kaki. Ada rasa jijik nggak di hati saya? No, sedikit pun tidak. Saya gembira melihat Yesus di sana. Malah Romo kagum. Ada satu ibu-ibu, oma, yang kayaknya senang sekali melihat Romo datang itu ya. Dia goyang-goyang, halo, goyang-goyang gitu. Wah, Romo kagum sekali. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi begitu penuh dengan sukacita. Ketika saya tanya, apa rahasiamu? Kenapa engkau begitu bersukacita menyambut Romo? Kamu gak punya tangan, gak punya kaki, tapi kok sukacitamu itu loh, terasa sekali. Lalu dia dengan tatapan aneh memandang Romo. Romo, pantat saya gatal. Iya. Segaru Romo gak. Jadi dia goyang, saya pikir dia itu happy, sukacita. Tapi setelahnya, wah, dia memberi saya pelukan yang sangat hangat. Gimana caranya? Ya beginilah, cipika-cipiki. Saya peluk dia, luar biasa. Saya senang sekali melihat Yesus dalam diri orang yang menderita. Mari kita latihan ya minggu ini ya. Bisa ya? Coba minggu ini Romo minta orang-orang yang ikut misa hari ini, temukan Yesus dalam diri orang yang menderita. Minggu ini cari orang yang menderita. Di luar rumahmu ya, kalau di dalam rumahmu semuanya menderita. Jadi, kamu pergi keluar rumahmu, temukan orang-orang yang menderita dan bilang Tuhan sayang kepadanya. Katakan pada mereka, tolong mereka, bantu mereka. Saya harap dengan demikian Injil yang tadi kita dengar tentang si Samaria yang baik hati menjadi inspirasi yang nyata untuk tindakan, untuk aksi. Bukan hanya Anda renungkan dalam Ekaristi sambil setengah tertidur, tapi Anda lakukan nyata pekan ini. Bahagiakan satu orang minggu ini, terutama mereka yang sedang susah dan menderita. Bisa? Anda mau melakukan itu? Angkat apa namanya, jari apa ini, pinky, Indonesia apa, bahasa Indonesia kelingking, angkat kelingking Anda, janji sama Romo di depan altar ya. Romo saya berjanji, Anda angkat, saya berjanji, kau angkat itu belakang itu, mau komuni nggak? Saya berjanji akan berjumpa dengan Yesus dalam diri orang-orang yang menderita, yang berkesusahan. Saya akan menjadi pelaksana firman. Nggak cuma dengar, pelaksana firman. Demikian janji saya di depan Romo dan di depan komunitas. Kaitkan pinky promise, pinky promise. Romo nggak mau cuma renungan, homili cuma teori. Anda harus do it, Anda harus lakukan itu. Anda sudah berjanji minggu ini ya. Minimal berapa? Satu aja, minimal satu. Romo nggak minta banyak, satu. Kalau ada satu orang melakukan satu tindakan kasih kepada mereka, ada 457 orang bahagia di luar sana. Ya, pulang dari PIS, benar-benar orang merasakan berkat. Tuhan, Engkau mendengar janji mereka. Barang siapa melanggar janji itu Tuhan, berilah tanda-tanda alam pada mereka. Iya. Saya tidak ingin mengutuk Anda, tapi janji di depan altar nggak main-main ya. Tolong dicatat ya. Kalau tidak, Romo orang Sumatera biasa berkata.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.